Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Aba, ya Bapa, yang selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap waktu. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih setiamu kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami, ya Aba, ya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan. Anugerai kami semua dengan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini Kamis 8 Agustus 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang raja yang bernama Yoas. Luar biasa, Yoas menjadi raja ketika dia baru berusia 7 tahun. Bersama saya ucapkan 7 tahun. 2, 3, 7 tahun. Ya, kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ayat yang pertama, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba, ya. Luar biasa, lihat Bapak Ibu sekalian, Yoas dia menjadi raja pada waktu umurnya baru atau masih 7 tahun. Dan yang luar biasa, dia 40 tahun menjadi raja Israel, ya, raja Yehuda, Bapak Ibu sekalian. Jadi Yoas meninggal dunia pada usia 47 tahun. Nah, kita akan belajar bagaimana rahasia Yoas bisa memerintah menjadi raja begitu lama. Kita akan belajar hal-hal yang positif dan apa yang baik kita akan tiru. Sementara kita juga akan belajar dari sisi kegelapan atau hal-hal yang negatif dari Raja Yoas, supaya kita tidak mengulangi kesalahan Raja Yoas atau tidak meniru hal-hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu sekalian,
tentu dibutuhkan hati yang bijaksana untuk kita dapat memilih dan memilah. Saya ketemu dengan beberapa orang, Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia meniru dan memilih untuk menjalani hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari tokoh-tokoh iman, ya, baik yang ada di Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang kemudian meniru tokoh-tokoh yang tidak baik yang ada di Alkitab atau tokoh-tokoh iman yang hidup pada zaman ini yang melakukan banyak hal yang nggak benar, itu ada juga yang menirunya. Nah, saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mau meniru yang baik dan positif, ya. New York terkenal dengan salah satu tokoh yang bernama Mike Tyson. Bagaimana Mike Tyson itu kelahiran Brooklyn dan kemudian dibesarkan di Bronx. Dia menjadi jaya, dia menjadi seorang petinju yang sukses dan berhasil sekali. Tetapi kemudian Mike Tyson membuat sebuah buku yang berjudul begini, From Hero to Zero. Ya, kita tahu akhir hidup daripada Mike Tyson, perjalanan hidupnya setelah kejayaannya itu terus melorot dan turun. Ya, orang Surabaya bilang gini, amit-amit jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Bukankah kehendak Tuhan untuk setiap kita terus naik, naik, dan naik, ya. Ibu Yongki sering berkata, hidup kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hidup kita di hari-hari yang akan datang harus jauh lebih baik daripada hari ini. Mari kita lihat ayat yang kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ya, ada tokoh yang bernama Imam Yoyada. Nah, Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia atau bagi Yoas. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk memperbaharui rumah Tuhan. Nah, pelajaran hidup yang positif yang pertama dari seorang anak yang bernama Yoas, yaitu dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, penting sekali kita melakukan apa yang benar bukan di mata manusia, tapi kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ingat, Tuhan itu melihat sampai ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Alkitab bilang, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mungkin ada manusia-manusia yang ada di sekeliling kita yang nggak suka. Itu nggak masalah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi percayalah, ada juga orang-orang yang suka dan senang ketika melihat kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab berkata begini, kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu artinya kita hidup di dalam ketaatan. Ketaatan tanpa reserva, ya. Artinya Tuhan bilang apa, ya udah itu dilakukan. Nggak usah kemudian ditawar-tawar atau kita kompromi dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kalau Tuhan bilang iya, ya iya, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, Yoas itu melakukan yang benar di mata Tuhan. Di situ ditambahkan di ayat yang kedua, selama hidup Imam Yoyada, ya.
Yoyada adalah seorang imam yang berintegritas. Dia cinta Tuhan luar biasa. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca kisah dari Raja Yoas ya. Bagaimana Imam Yoyada inilah yang menyelamatkan Yoas dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh nenek daripada Yoas ini sendiri ya. Jadi Yoas ini diselamatkan oleh Imam Yoyada sebab Imam Yoyada tahu bahwa Raja Yehuda itu, Raja Israel itu harus dari keturunan Daud. Yoas adalah keturunan Daud ya. Nah, kembali ke Yoyada, Imam Yoyada. Dia adalah seorang yang berintegritas dan cinta akan Tuhan dan dialah yang menjadi mentor daripada Raja Yoas. Nah, pelajaran apa yang kita dapat, Bapak Ibu sekalian? Biarlah setiap kita memiliki mentor, ya. Mentor yang berintegritas, mentor yang takut akan Tuhan, mentor yang tidak kompromi. Alkitab bilang dari buahnya kita tahu pohonnya. Jadi gampang banget Bapak Ibu sekalian kalau kita mau cari mentor, ya kan? Yang mana yang mau kita jadikan panutan, lihat dari buahnya. Kalau buahnya jelek, Bapak Ibu sekalian, ayo jadi orang yang bijaksana. Jangan mengikuti orang yang kemudian buahnya jelek, ya. Itu yang pertama, pelajaran hidup yang baik, yang positif daripada Raja Yoas, yaitu taat kepada Tuhan. Kenapa Yoas bisa taat kepada Tuhan? Karena ada mentornya yang bernama Yoyada. Ya. Yang kedua, dari ayat yang keempat, dari 2 Tawarin 24 dikatakan kemudian Yoas bermaksud untuk memperbarui rumah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, meskipun dia masih amat sangat muda, tapi Yoas mau melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, seandainya boleh diulang lagi kehidupan ini, apa yang Bapak ingini? Ya, saya nggak ragu-ragu. Saya bilang, saya kepingin mulai masa kecil saya menjadi orang yang militan kepada Tuhan, yang cinta akan Tuhan mati-matian. Ya, sebab saya menjadi orang percaya ketika saya berusia 24 tahun. Ya, beberapa hamba Tuhan terkenal di Indonesia ya, kalau saya mendengarkan kesaksiannya, ada mereka yang melayani Tuhan ketika usianya 10 tahun, ada mereka mulai melayani Tuhan ketika usianya 12 tahun, dan bagi saya itu keren banget, dan sampai hari ini tokoh-tokoh itu masih hidup, masih on fire, dan melayani Tuhan luar biasa. Maka itu saya senang sekali ketika beberapa waktu yang lalu cucu saya yang berumur 8 tahun ya, dia bilang aku mau melayani Tuhan. Wow, Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja, itu adalah privilege, itu adalah hak yang istimewa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, buat kita yang belum terlibat di dalam pelayanan, ayo mulai sekarang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, mulai melayani Tuhan. Apa itu pelayanan? Bukan hanya khotbah, bukan hanya mimpin pujian, bukan hanya yang ada di panggung, tapi ketika kita menjadi saksi Tuhan, ketika kita menjadi berkat, ketika menjadi terang dan garam di lingkungan kita, itu adalah juga melayani Tuhan. Ketika kita mengajak teman-teman kita, keluarga kita untuk datang beribadah, itu juga melayani Tuhan. Inilah hal yang positif yang kita bisa pelajari daripada seorang anak yang berumur 7 tahun, yaitu Yoas. Mulai masa mudanya, dia melayani Tuhan. Dikatakan
bahkan dia terlibat untuk memulihkan bait Allah yang sudah diporak-porandakan oleh neneknya yang bernama Atalia, ya. Kemudian dari 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang ke-12, 2 Tawarikh pasal 24 ayat 12 dikatakan Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ya, lihat, ada dikatakan raja dan juga ada dikatakan Yoyada. Bahkan dikatakan ada tukang-tukang pahat, ada tukang-tukang kayu, ada tukang-tukang besi, dan ada tukang-tukang tembaga. Ya, apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Ternyata Yoas itu sangat mengerti yang namanya teamwork, yang namanya kerjasama. Bersama saya ucapkan kerjasama. 2, 3, kerjasama. Ya. Nah, bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian? Di mana Tuhan tempatkan kita? Yang pertama, kita semua tidak ada yang lahir dari batu, ya kan? Kita ditempatkan di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi kerjasama itu latihannya dimulai dari dalam rumah. Jadi kalau di dalam rumah, maaf, ya bersaudara udah sering bertengkar, ya kan? Ternyata saya pernah ketemu loh, ada keluarga yang saudara-saudaranya itu nggak akur, nggak rukun. Wow, buat saya itu hal yang sangat menyedihkan, ya kan? Tapi saya juga ketemu dengan keluarga-keluarga yang bersaudaranya, aduh amat sangat rukun, saling membela satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dalam keluarga sudah bisa kerjasama, maka orang-orang ini ketika ditempatkan di marketplace, ya, di tempat di mana kita berada, maka di situ juga bisa bekerja sama. Ingat seperti jari kita, tangan kita punya 5 jari, Bapak Ibu sekalian, di kanan dan 5 jari di kiri. Ini kalau saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, maka hasilnya akan maksimal. Ya, kerjasama dengan saling menghormati, kerjasama dengan rukun. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat 3 berkata, kesanalah berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan untuk dicurahkan. Ya, kita belajar 3 hal yang positif, hal yang baik daripada Yoas, yaitu yang pertama, taat kepada Tuhan tanpa reserve. Ya, caranya ketika dia punya mentor yang berintegritas, Yoas itu mau mentaati kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, ya, meskipun usianya masih sangat muda, Yoas melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan yang ketiga, Yoas mengerti pentingnya teamwork atau kerjasama dengan rukun. Nah, sekarang kita akan belajar hal-hal yang negatif daripada Raja Yoas ini. Dan ini jangan ditiru. Pendeta Lukas Kusuma sebagai gembala senior saya 16 tahun yang lalu waktu saya tiba di Amerika Serikat untuk melayani Bapak Ibu sekalian, maka pesan daripada Pendeta Lukas Kusuma kepada saya, jangan ulangi kesalahan yang pernah saya buat di masa-masa lalu. Sekali lagi, nasihat daripada Pendeta Lukas Kusuma kepada saya, jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan di masa lalu. Yang kedua, ya kan, jangan ulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tua saya maupun nenek moyang saya. Ya, jadi kalau kita belajar dari Raja Yoas hal yang negatif ini untuk menunjukkan
bahwa hal ini yang tidak boleh kita tiru, ya. 2 Tawarik pasal 24 ayat 17 sampai 18. Sesudah Yoyada mati, ya, sesudah mentor daripada Raja Yoas ini mati, pemimpin-pemimpin Yehuda atau para penatua atau leader-leader yang ada di Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kesalahan yang awal. Ketika orang-orang mau menyembah Yoas, Yoas mengizinkan, ya. Seharusnya dia bilang begini, jangan sembah aku. Tapi yang harus disembah adalah Tuhan, ya. Di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, kita nggak boleh menyembah manusia. Kita nggak boleh menyembah tokoh, ya. Yang boleh adalah kita menghormati, ya. Kita menaruh hormat, kita respect kepada orang-orang yang lebih tua, kepada para tokoh-tokoh kita harus hormat. Tapi menyembah dilarang keras, ya. Raja Yoas mengizinkan para leader itu untuk menyembah Raja Yoas. Akibatnya apa? Sejak itu raja mendengarkan mereka. Lah ini kan para pemimpin yang sesat, Bapak Ibu sekalian. Kok menyembah manusia? Karena dia sesat, pasti nasihatnya juga sesat. Karena dia sesat, maka kalau kita mendengarkan orang yang sesat, maka hidup kita akan sesat. Maka itu Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 3 sangat jelas berkata, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berjalan, itu akan menentukan masa depan kita cerah atau masa depan kita suram. Ayat yang ke-18 dari 2 Tawarik pasal 24. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mengulangi apa yang dilakukan oleh Raja Yoas ini, yaitu menuruti nasihat yang sesat, nasihat yang tidak benar. Untuk membedakan emas murni dengan emas palsu, kita nggak usah belajar emas palsu, tapi kita belajar emas yang murni. Seharusnya Raja Yoas bilang begini, nah yang ini nggak sesuai dengan apa yang pernah aku dapatkan dari Imam Yoyada. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membedakan mana nasihat yang alkitabiah dan mana nasihat yang tidak alkitabiah. Ya. Yang kedua, hal yang negatif dari Raja Yoas yaitu dia menyembah berhala, ya. Mungkin hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang menyembah patung dan lain sebagainya, tapi berhala modern, yaitu segala sesuatu yang dinomorsatukan lebih daripada Tuhan itu adalah berhala. Gadget kita itu bisa menjadi berhala. Kalau waktu kita dihabiskan untuk main gadget itu lebih banyak daripada kita membaca, merenungkan, bersekutu dengan Tuhan, artinya kita sudah jatuh atau sedang jatuh dalam penyembahan berhala. Maka itu kita perlu bertobat. Tuhan nggak suka, Bapak Ibu sekalian, ketika melihat orang-orang itu menyembah berhala. Maka itu dikatakan Yehuda dan Yerusalem kemudian ditimpa oleh murka Allah. Ya, kita sudah belajar 3 hal yang positif daripada Raja Yoas dan kita belajar 2 hal yang negatif daripada
Raja Yoas. Ya, sekali lagi kita sudah belajar 3 hal yang positif dari Raja Yoas. Kita sudah belajar 2 hal yang negatif dari Raja Yoas yang jangan pernah kita ulangi atau tiru. Ya, mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Biarlah kami mau menjadi orang yang bijaksana, memilih yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Memilih untuk hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu, dan kemudian untuk tidak mengikuti hal yang negatif. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.